Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan penelitian dengan topik Sustainable Marketing Strategy berbasis sosial media guna meningkatkan purchase intention pada produk fashion UMKM. Nah, penelitian ini telah memiliki relevansi dengan topik kelompok saya, di mana spesifikasi penelitian saya ini akan berfokus pada integrasi sustainable marketing dan sosial media. Nah, pada dasarnya penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa 94 UMKM itu mengalami kendala di bidang pemasaran. Padahal dilihat pada data, UMKM itu memiliki peran yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, di sisi lain, industri fashion ini memiliki perkembangan yang cukup pesat sepanjang tahun 2021, tapi sayangnya ini nggak sejalan sama minat beli mereka karena masih cenderung minim. Nah, oleh karena itu, data juga menunjukkan bahwa sosial media dan sustainable marketing ini bisa menjadi salah satu solusi efektif untuk permasalahan ini. Nah, oleh karena itu, di sini saya membahas dua fokusan utama penelitian, yaitu apa sih root cause produk sustainable fashion ini kurang diminati, dan jika sudah diketahui, kemudian bagaimana sih strategi yang efektif untuk meningkatkan pembelian. Dan dengan dua bahasan ini diharapkan bisa memiliki kontribusi untuk perluasan ilmu pemasaran berkelanjutan nantinya. Nah, kemudian di sini pada dasarnya saya menggunakan 5 jurnal terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Dan ini sudah saya kaji juga research gap dan juga relevansinya dengan penelitian saya. Nah, pada singkatnya bisa dilihat posisi penelitian saya seperti ini. Jadi penelitian Javora dan Boes itu memberikan data mengenai peran media sosial dalam meningkatkan pembelian impulsif, dan ini juga dikuatkan oleh penelitian Wardani yang membahas tentang efektivitas media sosial dalam meningkatkan penjualan UMKM. Nah, kemudian penelitian Jung dan kawan-kawan itu memberikan saya pendukung bahwa sustainable marketing itu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap citra merek, dan ini juga dikuatkan oleh penelitian Lee yang memberikan data mengenai tantangan sustainable marketing itu sendiri. Nah, ada satu penelitian lainnya yang akan saya jadikan acuan untuk metode penelitian saya, yaitu penelitian dari Gorbani. Nah, dari 5 penelitian ini, itu muncullah ide penelitian saya yang tentunya memiliki keunikan tersendiri karena masih minimnya penelitian yang membahas tentang implementasi sustainable marketing pada industri fashion UMKM. Nah, di sini pada dasarnya penelitian saya merupakan penelitian exploratory research, di mana di sini saya akan mencari tahu penyebab permasalahan yang belum dieksplorasi pada penelitian sebelumnya. Jadi fenomenanya itu sendiri adalah fakta bahwa banyaknya masyarakat yang tidak mau berkorban untuk membeli produk fashion yang dikaitkan dengan keberlanjutan. Nah, untuk penelitian sendiri, ini akan direncanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember, dan dilakukan secara online maupun offline. Dan di sini saya mengadopsi metode penelitian yaitu SWOT dan KSPM yang dianggap relevan untuk pemecahan masalah pada penelitian saya dan juga sesuai dengan penelitian awal yaitu untuk merumuskan formulasi strategi yang efektif. Nah, kemudian case study yang akan saya ambil di sini itu adalah Paulina Katarina, salah satu clothing brand asal Bali yang juga sudah menerapkan sustainable marketing itu sendiri. Nah, kemudian untuk pengumpulan data, di sini saya menggunakan metode interview dan observasi, juga kuesioner, dan pengolahan datanya di sini akan saya gunakan SWOT analysis dan KSPM. Dengan metode ini diharapkan bisa menjawab rumusan masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk sampling sendiri, di sini saya menggunakan dua perspektif, yaitu calon customer dan juga UMKM fashion berkelanjutan, karena di sini saya tidak ingin adanya bias data yang bersifat subjektif. Dan di sini ada kriteria responden yang nantinya akan saya gunakan untuk melakukan screening terhadap responden yang akan saya wawancarai. Nah, di sini saya juga membuat variabel penelitian dan tabel-tabel ini akan saya jadikan acuan untuk menyusun kerangka pertanyaan yang akan saya tanyakan pada responden di tahap interview nanti. Jadi di sini ada topik-topik yang bisa dilihat pada slide. Nah, saya juga mengambil referensi kuesioner dari penelitian cutting atau skripsi cutting, yaitu Gali 2019. Jadi di sini adalah contoh kuesioner yang akan saya gunakan untuk penelitian nantinya. Jadi di sini saya menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kepentingan dan juga menggunakan AHP berpasangan untuk pembobotan KSPM-nya. Nah, untuk validitas data, karena saya menggunakan penelitian kualitatif, jadi di sini saya menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Dan ini adalah operasional penelitian saya nantinya secara singkat. Jadi raw data atau data primer akan didapatkan dari calon customer dan juga perusahaan objek yang nantinya akan saya analisis sedemikian rupa menggunakan analisis SWOT
dan diharapkan bisa menghasilkan output pertama, yaitu faktor penyebab produk sustainable fashion ini kurang diminati. Nah, dari output pertama ini, data akan diolah kembali menggunakan metode KSPM, sehingga didapatkan luaran utama penelitian saya ini, yaitu rumusan strategi sustainable marketing untuk meningkatkan purchase intention pada produk fashion. Dan di sini ada alur penelitian saya yang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu tahap studi literatur, tahap penelitian kualitatif, dan pengolahan data kuantitatif. Tapi untuk detailnya bisa dilihat pada diagram alir penelitian berikut ini yang sudah saya kelompokkan ke 3 tahap yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sekian ide penelitian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mungkin jika ada masukan akan saya terima. Give it your best shot. If it doesn't work, at least you tried. Terima kasih dan sampai jumpa.